Selamat pagi semuanya. Mari kita membaca firman Tuhan dari Yesaya 49 ayat 15. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Demikian firman Tuhan. Shalom, salam sejahtera saudaraku. Selamat pagi. Salam jumpa dengan kami, warisan anak cucu. Kami hadir pagi ini dengan tema Tuhan tidak lupa. Saudaraku, Charlie H. Gabriel pernah mengarang sebuah lagu dengan judul I Will Not Forget Day. Diterjemahkan oleh E.L. Pohan dalam lagu Janji yang Manis. Inti dari lagu ini, Tuhan tidak melupakan kita. Ini juga yang menjadi inti dari firman Tuhan yang berisi janji Tuhan kepada umatnya Israel dalam bacaan firman Tuhan hari ini. Firman yang berbicara tentang Tuhan dan masa depan umat. Umat yang saat ini berada di pembuangan. Itu berarti umat benar-benar berada di masa-masa sulitnya mereka. Karena status mereka sebagai bangsa tawanan. Firman Tuhan katakan apa? Mereka selalu dihina, dibenci oleh orang-orang di sekitar mereka. Bahkan dilihat mereka sebagai bangsa yang menjijikan. Umat benar-benar menderita. Mereka begitu tertekan hidupnya yang membuat mereka menjadi putus asa, tidak lagi memiliki harapan masa depan. Yesaya 49 ayat 7. Tidaklah heran kalau mereka mulai meragukan kuasa dan kehadiran Allah dalam hidup mereka. Sampai-sampai mereka berpikir bahwa Allah telah meninggalkan mereka. Allah telah melupakan mereka, ayat 14. Apakah iya Allah telah melupakan umatnya? Firman Tuhan yang tegas katakan apa? Aku tidak melupakan engkau. Allah tidak pernah melupakan umatnya. Bahkan Allah begitu mengasihi mereka, lebih besar dari kasih seorang ibu kepada bayinya. Ayat 15. Bahkan ia lebih meyakinkan mereka dengan berkata, Aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Ayat 16. Ungkapan ini mau menunjukkan kedekatan umat dengan dirinya. Ia begitu mengenal umatnya dengan baik. Ia juga tahu apa yang digumuli umatnya. Dan tidak hanya sebatas itu, tetapi ia juga mau melakukan apa yang terbaik bagi umatnya. Seperti seorang ibu kepada anaknya. Ia tidak akan meninggalkan mereka. Ia tidak akan melupakan mereka. Ia akan memelihara mereka dengan penuh kasih. Kasih seorang ibu kepada anak miliknya. Umat adalah milik Allah. Mereka begitu berharga di matanya. Yesaya 43 ayat 4. Bahkan Allah telah mempersiapkan masa depan yang baik bagi mereka. Ayat 17 sampai dengan 21. Ini janji Allah. Dan janji Allah adalah sesuatu yang pasti. Cepat atau lambat, ia pasti menggenapinya. Permasalahannya di sini, percaya tidak? Yakin tidak umat pada janjinya ini? Ini juga yang dipermasalahkan dengan kita. Sebagai umat yang telah ditebus dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Yakin tidak, percaya tidak, bahwa ia Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ia tidak pernah melupakan kita. Itu berarti kita tidak pernah sendiri. Berjalan sendiri, bergumul sendiri, berjuang sendiri dengan hidup ini. Ya, Tuhan selalu bersama-sama kita, bahkan ia selalu mempersiapkan masa depan yang baik untuk kita. Yeremia 29 ayat 11. Ini janji dan jaminan yang pasti dari Tuhan untuk hidup kita. Tidak perlu diragukan, karena ia Tuhan tidak pernah ingkar janji. Cepat atau lambat, ia pasti menggenapinya. Kalau demikian saudara, melangkahlah dengan pasti. Di hari-hari di tahun anugerah Tuhan ini, sekalipun mungkin mendung menyelimuti perjalanan hidup kita, berpeganglah tetap pada janji Tuhan.
kita tidak pernah sendiri menghadapi hidup ini. Tapi kita bersama Tuhan yang mengasihi kita dan tidak pernah melupakan kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa, ya Tuhan, ajarkan kami untuk tidak meragukan akan janji-Mu dalam perjalanan hidup kami yang penuh warna ini. Amin.